Salam sejahtera buat kita semua. Ada 3 pertanyaan saya untuk Anda. Ya, Yang pertama itu, menurut pandangan Anda, RUU Cipta Kerja apa tanggapannya? kalau tanggapan saya terkait dengan RUU Cipta Kerja, ya itu sah-sah saja ya. Karena menurut yang saya dengar, ini beritanya ya, dan para ahli juga kemarin, yang saya dengar itu ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini justru mempermudah masyarakat itu untuk memperoleh pekerjaan. Karena yang kita tahu sekarang ini kan banyak masyarakat yang justru lebih banyak pengangguran daripada orang yang sudah kerja kan. Nah, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini saya merasa bahwa masyarakat akan terbantu. Ya, pandangan saya seperti itu, dan banyak orang bilang bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini menguntungkan sebenarnya. Karena mengurangi pengangguran tiap tahunnya 3,5 juta. Itu kan drastis sekali, jadi kita mendukung. Kalau menurut saya pribadi mendukung dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Saya dukung pemerintah dan DPR. Seperti itu pertanyaan saya jawab. Ya, terima kasih. Yang kedua, Pak. Bagaimana pandangan Anda terhadap para demonstrasi yang menolak RUU Cipta Kerja? Kalau menurut pandangan saya, para demonstrasi yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu sah-sah saja karena konstitusi kita melegalkan adanya orang yang menyampaikan aspirasi. Apalagi itu dalam hal ini kan yang menolak itu mahasiswa dan masyarakat, yang mereka punya hak secara konstitusi untuk menolak itu. Nah, terus kemudian yang saya salut sama mereka ya, karena mereka itu tidak menyerah untuk menyampaikan aspirasi dengan cara harus turun ke jalan, karena itulah cara satu-satunya untuk menyampaikan aspirasi. Selama konstitusi kita melegalkan untuk menyampaikan aspirasi, kenapa tidak? Karena memang konstitusi kita sudah jelas bebas berserikat, berkumpul, dan bersuara. Selama apa yang kita sampaikan, selama apa yang kita perjuangkan tidak melenceng dengan konstitusi kita, itu sah-sah saja. Itu saya jawab pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, Pak. Menurut pandangan Anda, apakah demonstrasi anarkis diperbolehkan atau tidak? Kalau menurut itu sekarang menurut undang-undang dulu. Kalau menurut undang-undang kita tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa demonstrasi anarkis itu diperbolehkan. Tidak ada. Justru itu sangat dikecam dan tidak diperbolehkan sama sekali. Karena memang itu merusak fasilitas umum, merusak fasilitas negara. Karena bagi saya tidak ada orang yang jauh lebih bodoh daripada orang yang merusak fasilitas negara, Pak. Jadi menurut saya tidak diperbolehkan. Konstitusi kita yang tidak perbolehkan, tetapi orang-orang arogan justru cenderung mereka tidak mau negara ini rusak, tapi justru mereka itu cenderung ingin merusak. Ya, sekarang caranya untuk membatasi itu ya adanya undang-undang yang tidak melegalkan adanya tindakan-tindakan anarkis para demonstrasi itu. Ya, kalau setahu saya sih mahasiswa itu akal dan hati dari masyarakat, dan mereka seharusnya harus punya akal sehat ya. Kalau mereka ingin menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap pemerintah dan DPR, yaitu dengan akal sehat, tidak boleh kemudian merusak fasilitas umum. Karena kalau merusak fasilitas umum itu bukan demonstrasi lagi namanya, tetapi justru mengajak pemerintah untuk berperang dengan mereka. Sementara pemerintah lagi berupaya bagaimana caranya bisa mensejahterakan masyarakat, tapi masyarakatnya justru mencari cara bagaimana bisa melengsarkan pemerintah. Kan banyak itu yang mengatakan lengsarkan DPR, bahkan ada yang bilang, mahasiswa juga yang bilang, saya rela mati dan orang tua saya senang kalau saya mati memperjuangkan hak orang tua. Padahal dia tidak tahu bahwa orang tuanya di sana khawatir. Misalnya kalau dia terjadi apa-apa di sini, mati karena demo. Orang tua bukan bilang, oh anak saya ini perjuangkan hak kami, tidak bilang begitu. Malah orang tua sangat merasa kehilangan. Jadi saya pribadi tidak setuju dengan adanya demo anarkis, dan saya juga menghimbau kepada semua teman-teman mahasiswa agar kalau demo itu demo yang damai, menyampaikan aspirasi, itu hal yang wajar. Tapi kalau merusak fasilitas umum itu bukan hal yang wajar, tapi justru mengajak pemerintah berperang, sementara pemerintah sedang berupaya bagaimana caranya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Kira-kira itu tanggapan saya terkait dengan pertanyaan yang ketiga. Ya, mungkin hanya itu saja tanggapan dari saya. Buat teman-teman semua, jika ada perkataan saya yang salah atau yang melenceng atau yang menyinggung perasaan teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih tahap belajar.
Tetapi satu pesan saya buat teman-teman, boleh demonstrasi, tapi harus dengan akal sehat. Harus dengan akal sehat, itu penting. Karena dengan akal sehat, negara ini akan tetap dalam keadaan baik-baik saja. Tapi kalau dalam keadaan darurat, apalagi sekarang dengan COVID-19, terus kita membuat rusuh, ya negara ini akan rusak. Jadi kalau negara ini rusak, ya pasti para leluhur kita akan menangis. Karena proklamator kita mengatakan, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Hanya itu yang ingin saya sampaikan buat teman-teman semua. Kita harus berakal sehat. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semua. Terima kasih, Pak.